Baiklah, saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Republik Indonesia. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dewasa ini banyak membawa pengaruh positif maupun negatif bagi penggunanya. Apabila generasi muda menyalahgunakan kecanggihan iptek tersebut, maka akan merugikan diri sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Melihat kenyataan di lapangan, keadaan tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda. Generasi muda membutuhkan kegiatan-kegiatan positif dan menyalurkan energi positif mereka, salah satunya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, pesawat udara seakan-akan hanya dengan hitungan jam, lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi dan kolusi. Dengan melaksanakan nilai-nilai tersebut akan terjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap berlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha dan meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran bermasyarakat. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan dunia lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya kita dapat mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan dapat diambil di antaranya: 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. 2. Menguatkan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan hak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatkan tentunya terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatkan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagaimana masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, demokratis tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadi adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. B. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan dapat mendiktate atau menekan pemerintah atau bangsa kita. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaruh ekonomi dan mekanisme akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja padat karena karya makin ditinggalkan. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara kaya dan miskin.
D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini adalah antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasionalis, ketahanan dan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan negara. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek sebagai manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegangan pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dan kemajuan iptek dan membuang hal negatifnya. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Untuk mencapai negara yang kuat mandiri, bangsa Indonesia harus memiliki mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratis dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Kenyataan yang terjadi globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat iptek. Salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari. Maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sebagai dengan prestasi.